Amran, akhirnya kamu datang juga. Makasih, aku seneng banget, ucap Anton menyambutku. Ku amati setiap sudut rumah Anton. Menurutku biasa saja, nggak ada sesuatu yang aneh. Mungkin Sarah cuma mengada-ngada. Iya Ton, kan kamu yang minta. Nanti kamu merajuk lagi, ucapku jujur. Kamu mau minum apa, Am? Biar aku buatin. Mau teh atau air sirup? Tawarnya padaku. Jelas, kedua minuman itu bukan seleraku saat ini. Ton, kalau kopi aja emangnya nggak ada. Aku lagi kepengen ngopi nih, ucapku jujur. Biar dibilang tamu yang melunjak, yang penting sama-sama enak. Kopi ya? Ada kok, tunggu bentar ya Am, aku buatin dulu, ucapnya. Buru-buru ia meninggalkanku yang masih duduk santai di depan televisi layar datar miliknya. Layarnya yang besar membuatku nyaman untuk terus menatapnya. Tak berselang lama, ia telah kembali dengan minuman pesananku. Amran, nih, minuman spesial untukmu. Diminum Ki, mumpung masih hangat, ucap Anton dengan senyum mengembang. Aku yang memang sedang haus langsung menegak minuman beraroma pekat itu hingga hampir setengah dari isi gelas. Gimana Am? Mantap enggak? Tanya Anton begitu aku meletakkan kembali gelas di atas meja. Mantap Ton, manisnya pas. Kamu rupanya bakat jadi barista. Tapi kepalaku kok mendadak pusing ya, keluhku padanya. Rasanya memang sakit bukan main. Aduh, ucapku. Tiba-tiba saja tubuhku limbung. Setengah sadar, kulihat Anton dengan tengah tersenyum lebar. Hingga pada akhirnya pandanganku kabur. Amran. Sayang, sudah lama aku menunggu kesempatan baik ini. Meski samar, masih bisa ku dengar suara manja Anton. Suara khas maskulinnya seolah lenyap sesaat. Kurasakan ia menyentuh tubuhku. Dipandanginya wajahku yang menurut sebagian orang yang ku kenal begitu tampan dan rupawan ini. Meski pada kenyataannya ketampananku tak bisa membuat wanitaku setia. Anton, apa-apaan kamu? Ucapku terkejut. Hampir saja ia mencium pipiku. Benar-benar menjijikkan. Memang ia pikir aku ini cowok apaan? Ku coba menggerakkan tubuhku, tapi rasanya susah dan berat sekali. Rupanya pria itu mengikatku menggunakan tali di atas ranjang. Plak! Aduh, sakitnya, bagi Anton. Tiba-tiba saja teflon penggorengan mendarat di kepala Anton. Kamu Anton, jangan macam-macam ya. Kamu memang sudah tak waras. Dengan dada kembang kempis, Sarah menunjuk wajah Anton. Kamu beraninya masuk rumahku. Kurang ajar, ucap Anton tak terima. Antara malu dan marah karena perbuatan gilanya diketahui Sarah, orang yang tak begitu dekat dengannya. Ya, maaf atas kelancanganku. Tapi aku harus melindungi Amran dari perbuatan kejimu, ucap Sarah percaya diri. Ia seolah tak gentar dengan kemarahan Anton. Amran milikku, dan kamu wanita lemah, jangan mengganggu. Atau, ucap Anton terjeda. Atau apa? Mau aku panggil warga sini? Ancam Sarah. Aku yang mendengarnya tentu saja sedikit khawatir. Tenagaku juga masih lemah.
Mungkinkah Anton mencampur kopiku dengan sesuatu hingga membuatku jadi seperti ini? Berani kamu ngancam aku, sentak Anton. Seketika ia mendorong tubuh Sarah hingga jatuh ke lantai. Untung saja tali yang mengikatku sudah berhasil dilepas oleh Sarah. Anton, kamu keterlaluan ya. Sadar, kamu ini sudah berumur. Taubatlah sebelum semua terlambat, ucap Sarah. Meski mendapat perlakuan kurang baik dari Anton, tapi Sarah terlihat masih bisa mengontrol emosi. Jangan ikut campur urusanku, wanita sok suci. Nggak ada menarik-nariknya kamu di mataku. Jelas Amran lebih segalanya. Maco dan berotot, ucap Anton. Ia terus menatapku lekat, membuatku seakan memiliki kekuatan baru untuk bangkit dan berdiri. Anton, sadar. Aku Amran, temanmu sendiri. Kenapa kamu tega melakukan semua ini sama aku? Jadi kamu ini kaum belok, ucapku hati-hati. Takut juga jika ia tersinggung hingga memancing amarahnya. Amran, sayang, kamu ini ganteng, maco, berotot lagi. Masa iya aku sia-siakan begitu saja? Daripada kamu disakiti sama wanita, mending sama aku. Aku akan membuatmu bahagia setiap saat, bujuknya padaku. Suaranya yang manja menggoda, membuatku menjadi geli sendiri. Anton, aku nggak nyangka ya, ternyata seperti ini kelakuanmu. Sungguh aku sudah tertipu dengan penampilanmu yang sok cool itu, ucapku jujur padanya. Amran, sudahlah, ayo kita pergi dari sini, ajak Sarah. Mendengar Sarah bersuara, mendadak raut ketidaksukaan muncul pada wajah Anton. Lagi-lagi kamu, Sarah. Sudah aku bilang, jangan campuri urusanku, ucap Anton kembang kembis. Jelas sekali jika ia sedang dikuasai amarah. Anton, cukup tahu saja, ternyata seperti ini kamu sebenarnya. Aku hargai prinsip dan kelakuanmu, tapi jangan ajak dan bawa aku ke duniamu. Permisi, ucapku sambil berlalu. Tak lupa ku gandeng erat tangan Sarah. Aku sedikit khawatir jika ia bakal bertindak di luar batas. Amran, tunggu. Amran, teriak Anton frustasi. Ku abaikan teriakannya karena aku tak mau berurusan lagi dengannya, kecuali sekedar urusan pekerjaan. Sar, makasih ya, kamu sudah mau nyelamatin aku. Nggak bisa kubayangkan apa yang bakal terjadi kalau saja kamu tidak datang, ucapku berkaca-kaca. Melihatku yang masih sedikit shock, Sarah rela memegang kemudi mobilku. Demi menyelamatkanku, ia bahkan rela memesan taksi online. Dan dari Ardanlah ia tahu keberadaanku di rumah Anton. Sama-sama Am. Aku sih sebenarnya di kantor tadi pengen cerita sama kamu. Tapi takut juga kalau dibilang fitnah. Anton kan termasuk teman dekatmu juga. So far, yang penting kamu lihat sendiri seperti apa kelakuannya, ucap Sarah. Pandangannya masih terus fokus lurus ke depan. Tak adakan niatan melirikku, meski hanya sebentar saja. Iya Sar, ini jadi pelajaran banget buatku. Aku harus bisa lebih selektif lagi dalam berteman. Pertemanan lama ternyata enggak menjamin sebuah keterbukaan dan kejujuran, ucapku nanar. Udah, jangan dibahas lagi.
Sekarang kamu mau kemana? Tanya Sarah. Nih anak, udah tahu aku tidur di rumah Ardan. Masih saja tanya kemana? Ngantarin kamu pulang lah. Jawabku santai. Cie, mau nganterin aku pulang atau mau mengecek kondisi rumah Am? Tenang, semua dalam pantauanku. Aman. Ucapnya antusias. Makasih Sarah. Alek gimana? Apa ia juga ikut tinggal di rumahku? Tanyaku penasaran. Bukannya aku cemburu. Aku hanya tak rela saja. Rumah yang susah payah ku beli malah dihuni Amirah bareng selingkuhannya. Kayaknya sih begitu Am. Aku turun di sini saja ya. Kalau sampai di rumah dan mereka tahu, bakal menjadi bumerang buat kita, ucap Sarah. Benar juga apa yang dia katakan. Bagaimanapun juga, aku harus bisa jaga sikap. Loh Amran, katanya mau nginep di tempat Anton. Nggak jadi, ucap Ardan terkejut. Iya, sebelum berangkat tadi, aku memang sempat berpamitan dengannya. Enggak jadi, Ar. Ih, ngeri. Selama ini, kamu merasa ada yang aneh enggak dengan Anton? Ucapku, masih membekas di ingatanku bagaimana Anton memperlakukanku. Image cowok maco yang melekat padanya, seolah pudar begitu saja. Maksud kamu apaan sih Am? Ngomong yang jelas lah, ucap Ardan penasaran. Ih, ternyata dia itu penyuka terong. Hampir saja ia menjadi korbannya. Amit-amit, jangan sampai deh aku terkena jebakannya lagi. Ucapku begitu ngeri. Oh, soal itu. Aku udah tahu Am. Tadinya aku ingin melarangmu, tapi takut jika kamu sampai salah paham. Makanya, ku biarkan kamu tahu sendiri dia itu aslinya seperti apa. Jelas Ardan. Ar, kok kamu tega sih menyembunyikan semua ini dariku? Dan parahnya lagi, Sarah juga tahu. Untung saja ia tadi datang menolongku. Ucapku sedikit terkejut. Bisa-bisanya ia menyembunyikan rahasia sebesar ini. Rahasia yang mungkin telah diketahui oleh orang-orang di sekitarku. Sarah datang juga karena aku yang nyuruh, ucapnya lagi. Jadi ini semua skenariomu. Apa sih Ar? Kamu masih saja komblangin aku dengan Sarah. Kamu sendiri kan juga single. Kenapa enggak kamu aja? Ucapku menahan kesal. Aku paling anti dicomblangin. Menurutku, biarlah rasa itu tumbuh dan mengalir sebagaimana mestinya. Masih banyak angan yang harus kuwujudkan Am. Buatku, nikah dan rumah tangga itu nomor sekian di hidupku. Paparnya padaku. Ardan, ingat umur. Kamu cuma ngejar dunia, yang ada kamu bakal dikejar usia. Sindirku padanya. Usia Ardan sudah cukup dari kata matang. Sudah waktunya memikirkan masa depan dan anak istri. Tapi sepertinya hal itu sangat jauh dari angannya. Udah deh, kamu kalau lagi memberi nasihat melebihi ustadz yang tengah ceramah. Kita cari makan di luar yuk. Sesekali boleh kan ajaknya padaku. Ardan memang sama sepertiku. Bukan anak tongkrongan, melainkan rumahan. Boleh deh, mau makan di mana? Tanyaku kemudian. Aku memang butuh suasana baru. Kali aja bisa sekalian cuci mata. Beberapa kejadian yang menimpaku membuatku butuh suasana baru.
Sudah, santai. Aku punya tempat yang bagus buat cari suasana baru. Biar kamu bisa sedikit lebih rileks, ucap Ardan dengan sedikit sunggingan di bibirnya. Rupanya, Ardan membawaku ke sebuah kafe dan resto baru tak jauh dari rumahnya. Lumayan juga suasana di sini. Tak ayal, tempat yang memiliki view kekinian ini banyak didatangi pengunjung. Kami memilih meja di dekat panggung live musik. Lumayan juga lagu-lagu yang ditampilkan. Benar-benar pas dan mengena di hatiku. Meski di resto, tetap saja menu pilihanku jatuh pada nasi goreng seafood spesial. Menu rumahan yang kini naik kelas VIP. Hampir di seluruh resto dan hotel menjadikan menu nasi goreng sebagai andalannya. Ini tempat baru ya? Ucapku memastikan. Pandanganku sesekali mengintari tiap pengunjung. Siapa tahu aja ada cewek bening yang bisa membuatku kecantol. Iya pemiliknya masih muda, cantik, dan single pula. Rasanya pengen jadiin pacar atau malah istri. Pasti lengkap dan terjamin deh hidupku, ucapnya berangan. Dasar cowok labil. Tadinya enggak kepikiran menikah. Giliran inget cewek cantik aja langsung berubah pikiran. Terserah kamu sajalah. Tapi aku kok jadi penasaran ya. Kayak apa sih cewek itu? Kayaknya bisa banget mengalihkan duniamu, ucapku penasaran. Bentar. Itu dia orangnya. Buset deh, bening bener tuh cewek, puji Ardan. Pandanganku langsung mengikuti kemana Ardan menatap. Sosok yang begitu familiar di mataku membuatku sedikit terkejut tentu saja. Angel, ucapku lirih. Amran, kamu di sini. Pasti karena ingin bertemu denganku kan? Ucap Angel percaya diri. Kak, kalian saling kenal? Tanya Ardan. Aku hanya mengangguk pelan. Tak mungkin rasanya ku ceritakan masa laluku dengan Angel. Kalian boleh makan sepuasnya di sini dan itu gratis, ucap Angel dengan senyuman mengembang. Matanya terus mencuri-curi pandang padaku, tapi tetap saja ku abaikan dia. Aku tak ingin sampai ia salah mengartikan. Benarkah itu, Angel? Makasih banget, ucap Ardan antusias. Angel, makasih atas tawarannya, tapi kami sudah kenyang, ucapku tegas. Seketika membuat Ardan yang tadinya antusias membulatkan mata seketika. Amran, kamu kok sombong sekali sih? Kebaikan kamu tolak mentah-mentah. Aku benci kamu, ucap Angel sambil berlalu. Rupanya ia kecewa dengan penolakanku. Amran, gimana sih? Jadi kabur kan dia? Gagal deh makan gratis, kesal Ardan. Sudah, tenang, semua aku yang bayar. Dia itu sebenarnya pernah jadi pacarku, dan kutinggalkan karena enggak mau kuajak serius, paparku pada Ardan. Semoga saja bisa membuka matanya agar ia tak terlalu berharap pada Angel. Yang bener jadi dia bekasmu, ucap Ardan terkejut. Bersambung.